Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai kita melakukan pembacaan Ratib Al-Attas. Mudah-mudahan dengan fadilah bacaan ya, dengan fadilah ayat-ayat Al-Qur'an, zikir dan juga fadilah tausiah yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, melindungi keluarga kita dan melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita ya dari segala macam mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ini suara saya rada-rada habis nih. Tadi nggak kedengeran karena kendala teknis. Ketika udah kedengeran suara saya yang ya mohon dimaklumi kalau suaranya kecil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang keutamaan bulan Sya'ban. Karena hari ini ya masuknya tadi malam, ya malam Senin sudah masuk, kita memasuki bulan Sya'ban. Yang mana sebentar lagi ya sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wa khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, di dalam kitab Durratun Nasihin itu banyak disebutkan ya hadis-hadis tentang keutamaan bulan Sya'ban. Kemarin di bulan Rajab juga ada keutamaan bulan Rajab. Ada juga keutamaan bulan Sya'ban. Ada juga nanti keutamaan bulan Ramadan. Di mana kata Rasulullah di dalam suatu hadis dikatakan ya Rajabun syahrullah wa Sya'banun syahri wa Ramadan syahru ummati. Ya kata Rasulullah bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Ya sedangkan bulan Sya'ban ini adalah bulannya aku kata Rasulullah, dan juga bulan Ramadan adalah bulannya umatku, syahru ummati. Ya yang mana nanti bulan Ramadan ya udah bisa dibilang itu lagi banyak-banyaknya ya obral ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah kita bahas, ya semua amalan ya di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Yang tadinya pahalanya sunnah ya naik jadi pahalanya wajib. Yang tadinya ibadah wajib dilipat gandakan jadi 70 kali pahala yang wajib juga. Maka dari itu ya kita jangan sia-siakan bulan-bulan tersebut. Kadang-kadang orang yang dihitung bulan Ramadannya aja 40 hari menjelang bulan Ramadan, seolah-olah Sya'bannya dilewati begitu saja, Rajabnya dilewati begitu saja. Sayang sebetulnya kalau kita hanya menghitung countdown, menghitung 30 hari lagi bulan Ramadan, ya 29 hari lagi, bahkan 15 hari lagi bulan Ramadan, sehingga ya yang fokus Ramadannya saja, sehingga bulan Sya'bannya terbuang sia-sia begitu saja tanpa dia melakukan amal ibadah yang berarti di bulan tersebut. Ya banyak hadis-hadis ya diantaranya yang pertama Rasulullah ya di dalam hadis di dalam kitab tersebut dikatakan Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna lima summiya Sya'ban, tahukah engkau kenapa bulan tersebut dikatakan atau dinamakan bulan Sya'ban? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah menjawab, qala li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsirun. Ya maka kata Rasulullah, ya karena di dalam bulan Sya'ban tersebut ya yatasya'abu, maka ya bercabang-cabang amal ibadah tersebut. Artinya pahala amal ibadah kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan ya. Tentu tidak sebanyak di bulan Ramadan ya, tetapi juga banyak amalan-amalan ya di bulan Sya'ban ya yang dilipat gandakan. Di antaranya adalah puasa. Ya sebagaimana kemarin di bulan Rajab ya Rasulullah juga berpuasa. Di bulan Sya'ban pun Rasulullah banyak berpuasa. Di dalam suatu hadis dikatakan man shoma
salah satu ayamin min awali Sya'ban wa salah satu min awsatihi wa salah satu min akhirihi. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa salah satu ya 3 hari pada awal bulan Sya'ban, ya 3 hari di awal bulan Sya'ban, wa salasah fi awsatihi, ya 3 hari di tengah pertengahan bulan Sya'ban, wa salah satu min akhirihi, 3 hari di akhir bulan Sya'ban. Apa kata Rasulullah? Kataballahu lahu thawaba sab'ina nabiyan. Maka Allah Subhanahu wa taala menuliskan baginya, mencatat baginya berapa? Ya, 70 pahala ibadahnya para nabi. Ya, 70 tahun ibadahnya para nabi. Wa kana kaman, bukan, thawaba sab'ina nabiyan. Maka pahalanya sama seperti 70 nabi yang beribadah. Wa kana kaman abadallahi ta'ala sab'ina aman, yaitu mereka yang beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Maka pahalanya puasa di bulan Sya'ban, ya 3 hari di awal, 3 hari di tengah, dan 3 hari di akhir. Maka kata Rasulullah, pahalanya seperti ibadahnya 70 nabi. Yang mana masing-masing nabi itu beribadah menyembah kepada Allah selama 70 tahun. Seperti itulah kira-kira pahalanya yang diceritakan, yang dikisahkan Rasulullah di dalam kitab Durratun Nasihin. Wa in mata, dan apabila dia mati, ya orang tersebut mati, fitil kasanah mata syahidan. Ya artinya belum sempat bertemu bulan Ramadan, maka orang itu dikatakan mata syahidan. Maka ya pahalanya seperti meninggalnya, seperti pahalanya orang yang meninggal mati syahid insya Allah. Dan banyak lagi sebetulnya, ya dikatakan ada ya malam yang mulia, yaitu malam nisfu Sya'ban. Nanti insya Allah kita mengadakan di Wisma Atlet ini, ya kalau Bapak Ibu masih ada di Wisma Atlet, atau mungkin Bapak Ibu sudah berada di rumah, tetap merayakan, tetap kita menghidupkan malam-malam nisfu Sya'ban. Ada dalilnya, ya dikatakan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril, suatu ketika Jibril mendatangi saya, lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Wa qala, maka Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadhihi lailatun, ini adalah malam yang bagaimana tuftahu fiha abwabus sama, yang mana dibukakan pintu-pintu langit, wa abwabur rahmah, dan pintu-pintu rahmat ini dibuka. Ya, maka kata Jibril, faqum wa shalli warfa' ra'saka wa yadaika ila sama. Maka bangun wahai Muhammad, jangan tidur di malam ini. Wa shalli, dirikanlah salat, warfa' ra'saka, ya, angkatlah kepalamu, wa yadaika, dan angkatlah kedua tanganmu ila sama, ya, ke langit untuk berdoa. Fakultu, maka aku berkata, kata Rasulullah, ya Jibril, ma hadzal lail. Kata Rasulullah, wahai Jibril, emangnya malam ini malam apa sih? Ada apa di malam ini? Faqala, maka Jibril menjawab, hadi laila yuftahu fiha salasumiyah babun minar rahmah. Ya, kata malaikat Jibril, malam ini dibuka, sedang dibukanya, ya 300 pintu rahmat. Ya, fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyrika billahi syai'an. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, kata malaikat Jibril, pada malam nisfu Sya'ban ini akan mengampuni semua dosa orang-orang, ya, yang menghidupkan malam ini, yang bagaimana man la yusyrika billahi syai'an, selama orang itu tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh dosanya diampuni, kecuali, nah ini ada dosa-dosa yang enggak diampuni di malam nisfu Sya'ban. Kecuali apa? Kata Rasulullah, illa man kana sahiran, kecuali orang yang ya mengamalkan ilmu sihir, menggunakan ilmu sihir, au kahinan, atau orang yang dukun ataupun pergi ke dukun, au musyahinan, ataupun 2 orang yang saling berseteru, yang enggak damai, enggak akur, au mudminal khamri, ataupun juga dosanya orang yang ya kecanduan minum minuman keras, ya suka mabok, kecanduan khamar dan lain sebagainya,
au musirran ala zina, atau orang yang terus menerus berbuat zina, au akilar riba, ataupun orang yang makan riba, au aqal walidain, ataupun orang yang berdurhaka kepada kedua orang tuanya, au namam, atau orang yang provokator, yang mengadu domba ya antara satu orang dengan orang lain, dengan satu golongan dengan golongan yang lain, au qati'ur rahim, ataupun orang yang memutus tali silaturahim. Maka dari itu ya, di malam nisfu Sya'ban nanti kelak semua dosa diampuni kecuali orang-orang yang tersebut tadi. Bagaimana? Ya kalau ada dosa tersebut, maka kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Kalau kita punya dosa sama orang tua, kita telepon orang tua, ataupun kita datangi langsung minta maaf kepada orang tersebut. Ataupun kita punya dosa sama orang ya yang mana kita berseteru terus menerus, maka kita telepon, hubungi orang itu, ya datangi, atau ya kalau nggak bisa datang mungkin minta ridhonya, minta maaf lewat telepon dan lain sebagainya. Ya, kita sambung lagi silaturahim kepada orang-orang yang pernah kita hubungi ya. Jangan kita memutus tali silaturahim. Makanya di bulan Sya'ban ini kita banyak silaturahim, banyak yang minta ampun menjelang mohon maaf. Ya, memohon maaf kepada saudaranya menjelang bulan Ramadan. Itulah kenapa banyak orang-orang tradisi kita ya mengunjungi orang-orang, mengunjungi saudara. Kan belum lebaran Pak Ustadz, kau udah minta maaf. Ya justru sebelum masuk bulan Ramadan, kita sucikan diri kita, ya kita sucikan diri kita dari berbagai dosa, bukan cuma badannya saja, tetapi kita suci ketika nanti, supaya sudah masuk bulan Ramadan, kita sudah bersih dari segala macam dosa, kita fokus beribadah. Hakikatnya adalah kalau kita mau beribadah, maka kita harus suci terlebih dahulu. Sebagaimana orang mau sholat, disyariatkan berwudu. Ya, supaya apa? Supaya ibadahnya kita bersih, tenang, dan lain sebagainya. Mau tawaf, mau baca Quran, kita disyariatkan berwudu. Begitu juga sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, marilah kita bersihkan diri kita. Minta maaf sama orang tua kita, sama teman-teman kita, sama saudara kita, dan lain sebagainya. Itulah bulan Sya'ban sebagai bulan pembersihan. Mudah-mudahan nanti setelah masuk bulan Ramadan kita menjadi orang yang benar-benar bersih dan kita bisa ya beribadah dengan hati yang tenang, dengan hati yang bersih. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, berhubung waktu yang membatasi kita, ya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.